Halo, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat penilaian secara online atau ujian secara online secara sederhana dengan menggunakan Google Form. Cara-caranya singkat saja. Langkah pertama, buka Chrome pada komputer atau laptop yang kita miliki. Sangat disarankan untuk menggunakan Chrome karena Chrome biasanya sudah terkait dengan Google atau Gmail yang telah pernah kita buat. Kemudian pada mesin pencari silakan ketik kemudian enter. Nah, pada tampilan yang ada, pilih formulir yang kosong. Nah, kita sudah diarahkan untuk membuat soal atau membuat ujian secara online. Kemudian dalam pembuatan soal ini, kita membuat soal ini menjadi soal dalam bentuk kuis. Artinya, jawaban siswa yang dikumpulkan dapat langsung dilihat berapa nilai atau jawaban yang benar dari siswa tersebut. Caranya, pada tanda setelan atau gear seperti ini, klik, kemudian ada 3 bagian. Yang pertama ada umum, berisi pengumpulan data berupa email. Kemudian ada presentasi, yaitu ada tampilan status progress, ada juga untuk mengacak pertanyaan, dan ada tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, kalau boleh ini kita silakan semua. Oke. Nah, di sini juga ada pesan. Jika siswa sudah menjawab, nanti kita berikan pesan. Misalnya, kamu telah mengikuti ujian. Terima kasih. Kemudian pada bagian ketiga ada kuis. Nah, ini kita centang, jadikan ini sebagai kuis. Nah, dalam sebagai kuis kita memberikan kesempatan siswa untuk segera mungkin dapat melihat nilai setelah mengirimkan jawaban. Nah, pada bagian kedua, apakah siswa dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab atau jawaban yang benar? Saran saya ini sebaiknya dihilangkan. Biarlah siswa hanya dapat melihat poin, karena kemungkinan nanti dia bisa berbagi jawaban atau mengulangi jawabannya dengan jawaban berbeda. Kemudian ini kita simpan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat 2 bagian soal. Yang pertama itu untuk mengumpulkan data peserta, nama, kelas, dan sandi yang akan kita gunakan agar tidak semua siswa dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan. Baru bagian kedua, setelah mereka mengisi bagian pertama, maka bagian kedua adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada bagian yang pertama, kita ubah judul formulir atau ujian yang kita maksudkan pada pembuatan soal kali ini. Caranya ada pada bagian paling atas, formulir tanpa judul. Silakan diubah, misalnya UKK daring IPA. Nah, maka pada sini ada judul UKK daring IPA. Nah, tadi di awal sudah kita sepakati pada kesempatan kali ini kita akan membuat 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian untuk mendapatkan data peserta. Jadi untuk mendapatkan data apa saja yang kita perlukan, maka di bagian di bawah judul kita berikan data yang ingin kita cari. Misalnya adalah nama siswa. Nah, nama siswa ini kita harapkan dijawab dengan menggunakan jawaban
singkat. Oke, kemudian ini kita buat sebagai wajib diisi. Wajib diisi. Karena hubungan dengan nama, jika siswa tidak mengisi namanya, maka dia tidak dapat mengirimkan jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua untuk pengolahan data. Kita klik tanda logo tambah seperti ini. Di bawah sudah muncul lagi pertanyaan yang ingin kita tanyakan, misalnya adalah kelas. Nah, dalam yang bisa kita gunakan jawaban singkat, biarkan siswa yang menuliskan jawabannya. Nah, untuk memandu siswa dalam menuliskan jawaban kelas agar seragam, maka kita boleh berikan deskripsi. Itu ada di sini, deskripsi. Nah, di deskripsi ini tuliskan, kita berikan keterangan kelas dengan menggunakan angka. Contoh 75. Kemudian jawaban yang kita pergunakan adalah jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Kemudian kita membuat atau kita meminta sandi. Nah, sandi yang dimaksudkan di sini adalah kita akan membagikan sandi itu kepada siswa yang kita buat dalam pertanyaan ini. Jika siswa tersebut tidak tahu sandinya, maka dia tidak dapat mengerjakan soal yang kita buat ini. Jadi untuk membuat sandi, kita pilih adalah jawaban singkat, kemudian kita pilih validasi respon. Validasi respon dicentang sampai ada muncul seperti ini. Nah, validasi respon ini artinya memvalidasi siswa yang akan menjawab pertanyaan. Kemudian kita buat teks berisikan, misalnya sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika siswa mengisi di luar kata sandi ini, maka kita bisa berikan pesan khusus, misalnya sandi yang kamu masukkan salah. Kemudian kita masukkan ini sebagai wajib diisi. Ada 3 bagian pertama. Pada bagian pertama ini ada 3 data yang kita kumpulkan, yaitu nama siswa, kelas, dan sandi. Nah, jika setelah selesai siswa mengisi ini dengan benar, kemudian kita buat bagian kedua. Untuk membuat bagian kedua, maka kita lihat menu pada sebelah kanan ini ada tanda seperti sama dengan kalau kita dekatkan, namanya adalah tambahkan bagian. Nah, pada bagian kedua kita ganti judulnya, misalnya soal UKK kelas 7. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal atau pertanyaan dalam 2 bentuk, yaitu pilihan berganda dan esai. Baik, setelah bagian kedua maka kita buat soal. Untuk membuat soal kita klik tanda. Nah, kita ada di bagian soal pada bagian kedua. Kita misalkan soalnya berkaitan dengan wabah yang pada saat ini berlangsung. Misalnya kita buat gejala yang ditimbulkan COVID-19, yaitu kita buat pilihan pertamanya selera makan bertambah. Yang kedua misalnya adalah massa badan bertambah. Nah, ini merupakan contoh soal pilihan berganda. Untuk memberikan kunci jawabannya, maka kita klik di bagian bawah ada kunci jawaban. Nah, kita kemudian pada soal ini kita beri skor atau poin, misalnya kita berikan 5. Kemudian kita pilih jawaban yang benar dengan mencentang salah satu
bulatan dari pilihan jawaban. Nah, kita misalkan kehilangan perasa ini. Nah, seperti ini. Kemudian selesai. Nah, untuk soal pertama sudah selesai kita buat. Kemudian kita masuk pada soal kedua. Seperti sebelumnya, klik tanda tambah. Kemudian kita akan membuat ini dalam soal uraian. Misalnya, tuliskan cara mencegah penyebaran COVID-19. Dalam bentuk uraian kita bisa pilih jawaban singkat sama paragraf. Berdasarkan dari pilihan ini, jawaban singkat memenuhi beberapa karakter, 4 paragraf itu memenuhi banyak karakter. Nah, kemudian kita coba saja masukkan kunci jawaban, walaupun berbeda dengan pilihan berganda. Tambahkan jawaban yang benar. Tuliskan cara pencegahan COVID-19, maka jawaban yang benar bisa kita sebutkan mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker. Beberapa jawaban yang kita anggap benar dalam sesuai dengan tuntutan soal. Ini skornya kita buat 4 misalnya karena sini 4 poin. Oke, selesai. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan bahwa kita membuat soal hanya 2 soal sebagai contoh. Kemudian jangan lupa untuk mencentang wajib diisi pada masing-masing soal supaya siswa harus mengisi setiap soal yang ada yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, jika sudah selesai, maka soal ini akan kita bagikan kepada peserta didik atau siswa. Caranya, pada tombol sebelah kanan ada kata kirim dalam bahasa Indonesia atau send dalam bahasa Inggris. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang tanda rantai. Di bagian tengah ada amplop rantai dan ada huruf siku. Kemudian kita klik yang tanda rantai. Di sini ada tautan yang akan kita bagikan. Jika ini kepanjangan, maka kita klik perpendek. Inilah tautan atau link yang kita kirim kepada peserta didik. Ini bisa kita salin, kemudian kita bisa kirim melalui Facebook, Twitter, atau langsung kita kirim melalui WA. Nah, demikian cara membuat soal menggunakan Google Form. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana tampilan soal yang sudah kita buat. Nah, tadi kita sudah salin tautan yang kita bagikan kepada siswa, kemudian kita buka tab baru, kita kopikan ke sana. Jadi siswa kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, untuk pertama tampilan yang muncul adalah pengumpulan data. Tadi kita buat soal ada 2 bagian. Yang pertama pengumpulan data, yaitu nama siswa, kelas, sama sandi. Nah, soal-soal yang tadi telah kita buat tidak muncul karena siswa harus mengisikan bagian pertama ini dulu. Contoh, kita buat namanya Doni, kemudian kelasnya 7, dan sandinya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kali ini kita coba yang salah, misalnya 2, 3, 5, 6, 7, misalnya itu. Kita klik berikutnya, maka sandi yang kamu masukkan salah, akan muncul pesan sandi yang kamu masukkan salah. Nah, maka siswa harus memasukkan sandi yang tepat, misalnya. Kemudian berikutnya. Nah, jika tepat, maka siswa akan melihat pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ada 2 soal, 1 pilihan berganda, 1 secara esai. Nah, kita jawab untuk pilihan berganda. Tadi jawabannya ini kita centang. Kemudian pada COVID-19 misalnya tadi kita buat jaga jarak, kemudian ini kita kirim. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa mengerjakan.
kamu telah mengikuti ujian. Terima kasih. Nah, di sini ada kesempatan siswa untuk melihat skor yang telah dikerjakannya. Maka skornya adalah 9, tampilan yang dilihat oleh siswa ketika melihat skor. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita bisa lihat di respon. Nah, di sini akan muncul siswa yang menanggapi Doni, kemudian sandinya, kelasnya, kemudian jawabannya. Nah, supaya jawaban siswa itu terkumpul juga dapat kita ambil nanti dari spreadsheet atau bentuk Excel. Nah, kita membuat bentuk Excelnya dulu, kemudian kita klik buat, maka nanti jawaban-jawaban yang dikumpulkan siswa akan masuk ke dalam Google Drive kita dalam bentuk Excel. Nah, jadi siswa kita lihat waktunya, kemudian skornya, namanya, kelasnya, sama sandi yang dikerjakannya, kemudian jawaban-jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.